Selamat sore rekan dan rekanita semuanya. Sambil persiapan ya, sambil kita menunggu opening, kita sapa-sapa dulu. Selamat datang rekan Umam J717, selamat bergabung di live Instagram PWI PPNU Jawa Tengah. Halo rekan, selamat bergabung dengan kami. Jangan lupa untuk yang belum share linknya, share link untuk live Instagram sore hari ini, silakan untuk di-share ya. Baik, sambil menunggu rekan dan rekanita semuanya join, mari kita melihat siapa saja nih yang sudah bergabung bersama kita di sini. Selamat datang rekan dan rekanita semuanya. Selamat sore, selamat bergabung bersama kami. Sambil menunggu kita openingnya jam 4, kita yang ingin mengirimkan salam-salam boleh untuk rekan dan rekanita yang ada di IPPNU Jawa Tengah atau yang berada di Jawa Tengah sendiri. Di sini nanti kita akan berbicara atau berbincang-bincang terkait tentang media sosial untuk berdakwah. Nah, wah ini pembahasan yang sangat bagus sekali ya. Sambil menunggu jam 4 kita akan mulai 4 menit lagi. Kita akan mulai live Instagram bersama Gus Rifkil, pengurus pondok pesantren yang ada di Kendal. Nah, untuk rekan dan rekanita yang belum share linknya, belum share link dari live Instagram PWI PPNU Jawa Tengah untuk segera live, untuk segera di-share karena kita akan melaksanakan live Instagram dan segera melaksanakan pembukaan pada live Instagram sore hari ini. Selamat datang rekanita semuanya, selamat datang rekanita Niam Ahmad Khairun, rekan Niam Ahmad Khairun, rekan Yisnaris 86, selamat bergabung. Sambil menunggu Gus Rifkil, jam 4 kita akan live. Apa kabar rekan dan rekanita semuanya? Baik, semoga senantiasa dalam keadaan baik dan barokah ya. Jangan lupa untuk di-share, sekali lagi jangan lupa untuk di-share ya. Selamat datang bagi yang bergabung. Wah, ada banyak ini sudah yang bergabung ya. Ada rekan Umam, ada rekan Nita Ulfa, ada rekan Nita Miftahul Rahmah, ada rekan Nita Ira, ada rekan Amsa, ada rekan Niam. Alhamdulillah baik. Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja. Semoga selalu bahagia. Semoga Ramadan ini kita bisa saling bertatap muka ya. Ini live Instagram sudah ketiga, Bincang Ramadan bersama PWI PPNU Jawa Tengah. Nanti ada beberapa rangkaian acara lagi. Selamat datang rekanita yang baru bergabung. Semua sudah ada yang bolong belum puasanya? Bagi yang rekan ini, wah. Semoga belum ada ya, semoga sampai full akhir 30 Ramadan. Semoga bisa full, bisa melaksanakan puasa dengan lancar, dengan baik, dengan hikmah. Baik, selamat datang rekan Yoko. Kita sambil menunggu Gus Rifkil. Ini saya akan mengundang Gus Rifkil karena ini sudah hampir 1 menit menuju live Instagram pada sore hari ini.
Sambil menunggu Gus Rifkil, ini sudah jam 4 ya. Baik, nanti kita akan segera mulai live Instagram pada sore hari ini. Sekali lagi buat rekan dan rekanita yang belum share link dari live Instagram TWI PPNU Jawa Tengah, segera di-share ke rekan dan rekanitanya, ke grup peserta, ke grup anggota-anggota pimpinan, ke grup anggota-anggota pimpinan yang ada di pimpinannya masing-masing. Bolong terus tiap maghrib rekanita, kalau full 30 hari tidak kuat. Baik. Baik. Terima kasih ya. Semoga rekan Amsal sampai full ya 30. Maksudnya 30 puasa, jangan enggak 30 hari full loh nanti. Gimana itu nanti ya? Baik, selamat datang rekan dan rekanita Hidayati, rekan Hisham Mawardani. Selamat datang, selamat bergabung semuanya sambil menunggu Gus Rifkil ya. Silakan yang mau mengirim-ngirim pesan, mengirim-ngirim salam boleh buat pimpinannya. Rekan Zaki ini sudah bergabung. Sabar ya, sambil menunggu narasumber kita pada sore hari ini. Kita bercengkerama dulu, kita bersapa-sapa dulu. Halo rekanita Asri, rekan Elberti 24. Selamat datang rekan Irsan. Selamat bergabung di live Instagram PWI PPNU Jawa Tengah. Selamat datang rekan Nita Hanif. Ini dari Gerobokan sudah hadir ya. Gerobokan hadir. Selamat datang rekan Roni. Selamat datang semuanya. Salam dong buat pengurus Dokter Cipto. Baik. Akan disalamkan buat seluruh pengurus yang penunggu ya, penunggu Dokter Cipto. Salam kembali. Selamat datang rekanita Sulis. Wah, Pati ini sudah ada bergabung. Selamat datang rekan Ain Rahim dan yang lainnya. Sudah jam 4:03 kita menunggu dari beliau narasumber kita untuk bergabung live bersama kami. Siap, Pati hadir. Jangan lupa di-share untuk live Instagram pada sore hari ini agar kita bisa live bareng untuk seluruh pimpinan yang ada di pimpinan se-Jawa Tengah. Pati, sehat Pati? Gerobokan sehat ya, gerobokan. Ditunggu main ke PW ya. Selamat datang semuanya. Selamat bergabung. Ya, halo. Rekanita Ita. Selamat bergabung bersama live Instagramnya PWI PPNU Jawa Tengah. Ditunggu dulu ya sambil kita menunggu pemateri pada sore hari ini, sambil kita menunggu moderator pada sore hari ini. Silakan yang mau kirim-kirim salam, yang mau menyiapkan pertanyaan apa aja yang akan kita bahas pada hari ini atau yang akan ditanyakan kepada narasumber kita yang sangat spektakuler sekali ya. Nah, ini narasumber kita sudah bergabung bersama kita. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pembukaan live Instagram PWI PPNU Jawa Tengah.
Selamat datang rekan-rekan semuanya bermak hadir. Baik, di sini kita sudah bersama narasumber kita, Gus Rifkil pada live Instagram di wilayah IPPN Jawa Tengah. Kita langsung mulai saja ya, Gus. Yeah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati seluruh pengurus pimpinan wilayah Jawa Tengah, seluruh jajaran pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, seluruh pengurus pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, serta seluruh pimpinan Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Tengah pada khususnya. Tak lupa pula yang saya hormati narasumber kita, Gus Rifkil Muslim Suyuti, selaku narasumber ketiga dalam acara Bincang Ramadan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Di sini yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa melaksanakan live Instagram pada sore hari ini. Tak lupa juga selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Di sini saya selaku moderator, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Irma Noviana dari pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Jawa Tengah serta dari Duta Pelajar IPPN Jawa Tengah. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan atau sesi masuk materi bersama Gus Rifkil, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan atau mengenal sekilas tentang beliau. Yang pertama, nama Gus Rifkil Muslim SPDI MPD, alamatnya Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hikmah, Murorejo, Kalibungu, Kendal. Emailnya rifkilmuslim@gmail.com. Tanggal lahir Kendal, tanggal 8 bulan 7 tahun 87. Pekerjaan saat ini yaitu ngurus Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Mambaul Hikmah, Mambaul Hikmah dan Madrasah MDT Mambaul Hikmah, Kepala Sekolah SMP Mambaul Hikmah, serta mengajar di STIK Kendal. Kemudian moto hidupnya ini sangat bagus sekali. Iso apa wae iso. Tapi tetap iso rumangsa, ojo rumangsa iso. Untuk riwayat pendidikannya, bersekolah di MI Mororejo, MTSNU Sunan Katong Kaliwungu, SMA Negeri terakhir di UIN Wali Songo Semarang. Kemudian ada pendidikan non formalnya berada di pimpinan Pondok Pesantren. Untuk jabatan organisasinya saat ini berada di Sekjen Kajian Aswaja NULBM Jawa Tengah, Ketua Forum Kepala Sekolah SMP Pesantren Kabupaten Kendal, Wakil Sekjen MKKS SMP Kabupaten Kendal, Penasihat AIS NU Jawa Tengah, Penasihat GMNU Jawa Tengah, Penasihat NUisme, serta Wakil Ketua HIPSI Jawa Tengah. Kepada Gus Rifkil, untuk materi pada sore hari ini, kepada Gus Rifkil, saya persilahkan. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fadilatul mukarramin mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para habib, ustazah yang senantiasa kita tunggu-tunggu fatwa serta nasihatnya. Khususan waktu khusus dumateng seluruh pengurus dari PW NU Jawa Tengah, khusus di sini PW IPNU IPPN Jawa Tengah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, serta tak lupa untuk seluruh
teman-teman, rekan atau rekan kita ya, kalau di IPNU WPNU ya, yang nyimak secara live di Instagram maupun di platform apapun. Dan juga untuk teman-teman semua yang ikut mengikuti live Instagram ini. Yang pertama, mari kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Berkat limpahan taufik inayah dan hidayahnya, alhamdulillah kita pada sore hari ini masih bisa melaksanakan ibadah puasa tanpa suatu apapun, masih diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang, dan tentunya bisa mengikuti acara yang insya Allah penuh barokah ini tanpa suatu apapun. Mari kita ikrar tulisan di qaulina alhamdulillah wa syukurillah. Kedua kalinya sholat masalam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Langsung saja untuk menyingkat waktu, sesuai dengan tema kita hari ini, media sosial sebagai media dakwah. Tentunya sore hari ini kita akan membahas beberapa keyword yang berkaitan dengan judul tersebut. Berarti ada media sosial, ada dakwah. Berbicara tentang media sosial, ini semua orang pasti mempunyainya. Terlepas ada yang aktif media sosial. Ya. Terus sebenarnya urgensinya apa sih media sosial itu? Jadi gini, terkadang zaman sekarang kita paling gampang untuk menilai seorang dari sosial. Salah satunya saya kira, bukan seluruhnya. Salah satu indikator kita untuk menilai seseorang adalah dari sosial medianya. Maka kalau boleh saya menyebut di sini adalah bagaimana nanti akan muncul kesalehan itu tidak cuma kesalehan secara di dunia nyata, namun juga ada kesalehan virtual. Jadi ada kesalehan secara realitanya yang berupa kehidupan kita sehari-hari, dan juga ada kesalehan virtual. Nah, kemudian bagaimana dengan korelasinya dengan dakwah? Dakwah itu berasal dari bahasa Arab yang ajakan atau panggilan, yang dari kalau belajar ilmu sorof ada da'a yad'u da'watan, yang secara etimologi artinya adalah mengajak, memanggil, ya. Ada juga pakai fi'il madhi da'a dan mudhari'nya yad'u tadi, ya. Dan masdarnya dakwatan. Nah, yang mempunyai arti dalam cara etimologi tadi seperti itu, secara terminologinya adalah apa? Bahwasanya dakwah itu ajakan, memanggil, mengundang, atau kalau bahasa Inggrisnya to call atau to invite, kadang-kadang memanggil atau mengajak. Nah, bisa saya simpulkan bahwasanya dakwah itu adalah bagaimana cara kita mengajak seseorang dengan apa? Dengan cara apapun. Contoh seperti ini misalkan. Ada seorang, biasanya ini cowok-cowok ya. Cowok-cowok menggoda cewek biasanya, mohon maaf. Ada yang dengan memanggil namanya langsung. Ada yang menarik perhatiannya dengan bersiul. Ada yang juga caper atau yang lainnya. Itu sebuah metode, sebuah cara bagaimana sebuah ajakan, sebuah undangan agar supaya apa? Si cewek tadi bisa berpaling, bisa minimal memandang dari cowok tersebut. Itu upaya yang pertama. Terus kemudian, ini biasanya saya contohkan saja. Setelah dia minimal sudah fokusnya terarah ke laki-laki tersebut, maka tentunya akan dilakukan modus-modus berikutnya. Ya, misalkan tanya nama, tanya nomornya, atau yang lainnya. Berawal dari tak kenal maka ta'aruf, katanya seperti itu. Nah, jangan sampai keliru nanti tulis ta'aruf menjadi tayamum, itu kan jadi masalah nanti. Ya. Oke. Kemudian terlepas dengan dakwah tadi, nanti kita bicara media sosial setelah ini, kita fokus ke dakwah dulu. Jadi tadi saya bilang berdasarkan dari kalau ilmu sorofnya adalah ayat dakwatan, fi'il madhi, fi'il mudhari dan masdarnya, yang artinya tadi apa? Mengajak, memanggil, mengundang. Nah, kalau sudah dipanggil, sudah terundang, nah minimal perhatian sudah ada perhatian.
Sama ketika misalkan kita menggunakan sosial media, ketika kita sudah taruhlah follow atau invite atau apapun bahasanya, kalau di Facebook add ya, kalau di Twitter atau di Instagram menggunakan follow, kita akan mendapat notif-notif dari orang yang kita follow tadi. Nah, tergantung bagaimana nanti apa yang disampaikan dari si orang yang kita follow ini, apakah bermanfaat atau tidak. Nah, tentunya kita yang punya sosial media di zaman sekarang, yang tadi saya bilang kesonahan virtual ini, kita juga harus mengisi media sosial kita dengan hal-hal yang positif. Kalau saya sering menyampaikan ke beberapa teman, kalau tips atau bahasanya apa ya, bukan tips, saya bilang etika bersosial media. Ya karena kebanyakan orang sekarang paling gampang untuk mencari info dari seseorang adalah dari sosial medianya. Bagaimana kita bersosial media yang bijak, yang baik, minimal menyebarkan hal-hal yang tidak berbohong. Kalaupun belum bisa membuat konten yang bermanfaat, minimal kita share konten yang bermanfaat. Taruhlah misalkan ada tulisan dari salah satu kiai atau salah satu habib atau salah satu ustadz yang menurut kita ini bermanfaat untuk di-share. Share aja, karena mungkin kita dalam kategori yang belum bisa memproduksi konten yang bersifat dakwah atau positif itu. Jadi kalau bisa memproduksi, membuat yang positif silahkan, kalau belum ya minimal tadi dibantu untuk share, toh share itu tidak membutuhkan biaya atau tenaga yang begitu besar, dengan bijak aja. Nah, kaitannya dengan dakwah, ada keterangan dari surah Al-Baqarah itu tentang dakwah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu istaghfirullaha wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi. Kemudian ditambah lagi dengan yang ada di surah Yusuf ayat ke-25 yang kurang lebih berbunyi wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Ini dua ayat Quran yang menerangkan tentang dakwah. Yang mana dakwah tadi secara etimologi artinya adalah secara bahasa, secara lugatan adalah mengajak. Sedangkan secara terminologi istilahan adalah upaya untuk mengajak dalam hal kebaikan, dalam hal ini agama. Atau bisa juga seruan atau ajakan yang mana terhadap perkara yang lebih baik untuk mengubah situasi yang lebih baik, baik secara pribadi maupun ke masyarakat. Itu kalau yang saya kutip dari dawuhipun Habib Quraish Shihab. Ya. Jadi kalau menurut beliau adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap masyarakat maupun pribadi. Yang bisa kita rangkum, kita klasifikasikan dengan lebih kita definisikan dengan lebih ringkas tentunya adalah yang tadi saya bilang, dakwah adalah ajakan menuju kebaikan. Dan metodenya bisa bermacam-macam. Kalau kita flashback di zamannya Wali Songo, bagaimana berdakwah dengan budaya, dakwah dengan kesenian. Beliau mengajak masyarakat Jawa untuk melihat wayang. Beliau ciptakan gendingan, salah satunya yang masih masyhur kita dengar, Lir Ilir, itu ada Tombo Abi dan sebagainya, itu juga karya dari beliau. Bagaimana masyarakat Jawa diajak tidak mengharamkan budaya, tapi mengakulturasikan budaya Jawa dengan keislaman, yang nantinya alhamdulillah sampai sekarang. Nah, terlepas dengan dakwah lagi, ada sekali lagi tadi saya bilang, dakwah itu tidak harus dengan ceramah. Metodenya bisa bermacam-macam. Yang tadi saya contohkan, misalkan seorang cowok mau memanggil seorang cewek itu dengan cara macam-macam, itu sama dengan dakwah, tujuannya karena mengajak. Nah, secara global dakwah artinya mengajak, tapi secara spesifik dakwah adalah tadi mengajak terhadap suatu kebaikan. Dalam hal ini adalah agama Islam yang baik dan benar. Kemudian kalau kita klasifikasikan, dakwah itu ternyata punya beberapa metode. Ada yang dakwah menggunakan
satu orang saja atau disebut dakwatul fardiyah atau dakwatul mufrad. Kemudian ada lagi dakwah yang secara umum bareng-bareng, dakwatul ammah pada banyak orang. Kemudian ada lagi ini yang sering kita lakukan, dakwah bil lisan, mengajak dengan lisan kita, dengan ucapan yang baik, dengan tutur kata yang baik. Terus kemudian ada lagi dakwah bil hal. Ini dakwah menggunakan tata krama, perilaku yang baik, dakwah bil hal. Dan juga ada lagi ini, dakwah bit takwin, dakwah dengan tulisan. Kalau sekarang lebih enak lagi zamannya sosial media, kita tinggal post saja, tinggal tulis aja ya. Dan yang keenam adalah dakwah bil hikmah. Jadi kalau kita klasifikasikan ternyata ada enam jenis metode dakwah. Yang pertama tadi dakwatul fardiyah, dakwah secara perseorangan. Kemudian ada dakwatul ammah yang secara bersama-sama. Kemudian juga ada dakwah bil lisan yang menggunakan lisan kita, mulut kita. Juga ada dakwah bil hal dengan tingkah laku. Dan yang kelima adalah dakwah bit tadwin dengan tulisan. Dan yang keenam adalah dakwah bil hikmah. Sedangkan yang paling baik sebenarnya dari semua metode tersebut masing-masing punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dakwatul fardiyah misalnya, kita akan lebih mengena karena di private. Bahkan ada makalah mengatakan kalau kamu mau menasihati temanmu, nasihatilah ketika dia sendirian. Tapi kalau kamu mau mempermalukan temanmu, nasihatilah dia di muka umum. Maka dakwatul fardiyah ini lebih mengena. Kemudian yang kedua dakwatul ammah. Ini yang biasanya dilakukan misalkan acara pengajian, acara tabligh akbar, atau acara misalkan kita belajar di dalam satu kelas. Nah, ini yang masuk kategori dakwatul ammah secara global, secara umum. Kemudian yang ketiga dakwah bil lisan. Tadi menggunakan kata-kata yang baik, ucapan yang baik. Bahkan Rasulullah dawuh, kalau memang kamu tidak bisa berkata baik, lebih baik kamu diam, ya. Karena ada makalah juga mengatakan mulutmu lisanuka asaduka, mulutmu harimaumu. Kalau sekarang mungkin ditambah lagi jempolmu harimaumu, karena apalagi ada UU ITE dan sebagainya. Itu media sosial seperti itu, nanti ada kaitannya seperti itu. Nah, yang kemudian adalah dakwah bil hal dengan tingkah laku yang baik. Nah, coba kita flashback sejarah Rasulullah SAW. Dulu sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau disebut manusia yang paling dihormati oleh suku Arab, Quraisy. Karena apa? Karena tingkah lakunya yang baik, dikatakan akhlaknya baik, perkataan juga baik. Akan tapi semua berubah ketika beliau diangkat menjadi Rasul, karena unsurnya mereka tidak percaya. Ya. Jadi memang Rasulullah adalah orang terbaik di zaman itu. Makanya ketika terjadi peristiwa pemindahan Hajar Aswad ketika renovasi Ka'bah, yang ditunjuk ya Rasulullah karena manusia terbaik pada masa itu dengan adabnya. Bahkan Rasulullah juga diutus karena untuk menyempurnakan akhlak, yaitu makarim akhlak. Kemudian yang berikutnya dakwah bitaqin, dakwah pakai tulisan. Ini yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama zaman dahulu dengan cara menulis, mengarang kitab dan sebagainya. Dan bahkan sampai sekarang banyak buku, banyak kitab yang masih ditulis oleh para kiai, para habib ya. Ini juga di era digital bisa kita teruskan dengan cara apa? Dengan cara mungkin kita menulis di sosial media caption kalau di Instagram yang bagus, kalau di Facebook tulis update yang bagus, atau yang suka Twitter nge-tweet yang baik. Ini juga bisa juga dengan bitaqin ini. Dan yang terakhir ada bil hikmah, atau bisa disebut biasanya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan cara hikmah, diambil hikmahnya. Ada pasti hikmah dari dakwah-dakwah tersebut. Nah, terus misalkan seperti ini muncul lagi untuk mengajak itu kan ada 3 metode ya, apalagi ketika kita menemukan kemungkaran ya, ada yang menggunakan kita amar ma'ruf itu dalam rangka dakwah. Amar ma'ruf itu ada yang namanya amar ma'ruf itu bisa bil lisan, ada atau bil qaul ya, bil fi'l, dan juga bil qalbi. Nah, yang menggunakan lisan adalah ditegur secara langsung. Yang bil fi'l adalah yang kadang dilakukan kelompok sebelah, teman kita sama Islam tapi yang sukanya sedikit-sedikit takbir itu ya. Itu mereka menerapkan yang metode yang kedua ini.
Dan kalaupun memang metode pertama dan kedua ini tidak bisa, kita masih bisa kok, selemah-lemahnya iman adalah untuk amar ma'rufnya dengan bil qalbi. Ini bahwasanya kita mengingkari bahwasanya itu memang tidak benar, karena mungkin dalam situasi kita tidak punya power untuk melakukan yang pertama maupun yang kedua. Jadi itu terkait dengan bil hikmah pun ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl yang kurang lebih berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbuka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fokusnya adalah di situ, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tapi apa? Dakwah, ajaklah ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan tutur kata yang baik, yang lembut. Nah, kaitannya dengan sosial media, ini, jadi gini, tadi hampir sekarang semua orang itu punya sosial media, terlepas mau apapun, platform apapun, mulai dari Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Clubhouse, maupun yang lainnya. Nah, saran saya tadi, karena sekarang itu salah satu tolok ukur untuk menilai orang adalah di sosial media, maka kita harus bisa menggunakan sosial media kita untuk meng-share, membagikan hal-hal yang positif. Daripada nanti cuma share hal yang nggak penting. Sering saya sampaikan, ya kalau di sosial media itu ya posting yang penting, jangan yang penting posting. Dan Pak, jangan sampai kita karena cuma pengen upload, kemudian justru tidak bermanfaat. Jadi apa sih urgensitasnya dari kita sebenarnya update status itu? Lebih ke eksistensi kan? Lebih ke, kadang ada yang memang orang itu gatel kalau sehari tidak upload. Ya. Ada lagi yang memang tujuan orang upload di sosial media itu memang tujuannya untuk menyimpan data. Karena kalau tidak saya simpan di data, khawatir misalkan HP-nya hilang atau filenya hilang. Kalau disimpan di sosial media, di Facebook, di Instagram maupun di yang lainnya, lebih aman foto. Biasanya seperti itu. Terlepas memang resolusinya lebih kecil kan. Nah, lalu bagaimana ketika kita bisa meng-post, meng-save, meng-upload semuanya itu, tapi juga dengan manfaat. Jadi kita tidak perlu 2-3 kali kerja. Contoh seperti ini saja. Masalahnya beda tipis antara kita memang mau tahatus binikmah dengan kita riak. Contoh gini, ya semoga kita semua menyimak ini secara langsung bisa segera untuk bisa ziarah ke Makkah Madinah. Amin ya. Misalkan kita bisa ke Makkah atau Madinah, pasti kita akan foto dengan background pengennya Ka'bah atau makam Rasulullah. Ya, saya yakin hampir semuanya pengen seperti itu. Nah, ini tergantung dari niat kita. Kalau saya justru husnudzon semuanya adalah tadi. Niatnya adalah untuk ta'atus nikmah, mensyukuri nikmah. Karena apa? Alhamdulillah bisa diberi kesempatan untuk bisa langsung sowan ke makam Rasulullah, bisa langsung ke Baitullah, kemudian mengabadikan momen itu. Tapi akan lain cerita ketika mungkin ketemu orang mikir dengan kita. Pasti dia bilang, ibadah kok pamer. Loh, padahal kita niatnya memang bukan pamer. Sama ketika misalkan kita bulan puasa ini, misalkan saja. Alhamdulillah baru 1 juz. Padahal niat kita adalah harus nikmat, mensyukuri nikmatnya. Kita diberikan kesempatan bisa menghatamkan. Atau khataman ngaji, misalkan alhamdulillah khatam ngajinya. Atau setelah taraweh, alhamdulillah setelah taraweh. Dan lain sebagainya. Tapi untuk orang yang suka, oh bagus ini, orang ini menyebarkan kebaikan. Tapi bagi sebagian orang dikatakan, kamu itu pamer, ibadah ngapain dipamerin? Malah ada yang bilang, nanti kasihan. Kenapa kasihan? Kasihan malaikat roket atletnya. Kerjanya apa nanti kalau amalnya sudah diupload semua? Dia mau nyaret apa? Tidak seperti itu. Jadi kembali ke niat kita sebenarnya kalau menurut saya, bagaimana kita sebagai generasi muda, khususnya teman-teman rekan-rekan kita di IPMU, IPPNU, bagaimana membuat media sosial ini dipenuhi dengan minimal tadi yang bermanfaat. Kalau memang belum bisa memproduksi konten yang positif, ya minimal meng-share dan kita kawal untuk menolak hoax. Jadi kalau misalkan dalam ilmu mantek dikatakan
Kan khobar itu ada dua. Khobar itu berita, ya. Khobar itu imma sotik, imma kadzib. Ada kalanya kabar berita itu benar, ada kalanya juga hoax. Nah, langkahnya bagaimana dalam kita turn back hoax itu? Yang pertama, kalau kabarnya itu benar, yang pertama, kalau kita dapat kabar, apapun kita tabayun dulu. Benar atau tidak? Kalau benar, pastikan kalau kita share ini bermanfaat atau tidak. Karena belum tentu perkara yang benar kita share bermanfaat. Misalkan, saya punya teman, misalkan, taruhlah namanya Zaid. Zaid itu ternyata orangnya suka tidur, misalkan. Hobinya tidur. Walaupun itu fakta, tapi kira-kira ketika saya share di sosial media, wah Zaid itu ternyata hobinya tidur. Itu justru bermanfaat atau tidak untuk Zaid? Tentunya kalau itu bermanfaat silahkan, tapi kalau itu memang tidak bermanfaat, apalagi yang baca uploadan saya misalkan nanti calon mertuanya misalkan atau calon istrinya misalkan, itu kan justru akan membunuh karakter dari teman itu sendiri. Maka tentunya walaupun itu benar tidak perlu di-share. Nah, bagaimana ketika kabar itu misalkan sudah jelas-jelas hoax-nya? Ya sudah, kita nggak perlu untuk meng-share karena jelas hoax itu tidak bermanfaat. Jadi, mari kita putus rantai hoax itu dari kita sendiri. Karena kebanyakan dari kita, mohon maaf, kadang kita cuma dapat link, langsung kita share. Tanpa melihat dulu dibaca, karena takut fotonya habis, apalagi kalau yang meng-share teman-teman, rekan-rekan kita, misalkan ketua PW IPPNU Jateng, pasti langsung anak buahnya yang di PC, di PAC, wah ini yang nge-share dari PW pasti benar, padahal bisa jadi mungkin, mohon maaf, belum tentu kadang itu benar. Saran saya, mulai dari kita sendiri, kita putus hoax itu dengan cara sering-sering saring sebelum sharing dan posting. Yang penting jangan yang penting posting. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait konten-konten di media sosial. Jadi itu tadi kaitannya dengan metode-metode dakwah tadi bisa kita lakukan semua dikorelasikan dengan media sosial. Kalau tadi pengen fardiyah dan ammah itu juga sudah tercakup ketika kita bisa misalkan menulis, tweet atau apapun di sosial media itu juga termasuk bisa di fardiyah maupun ammah. Juga masuk di lisan misalkan seperti ini, kita live seperti ini atau pakai podcast. Sekarang sudah ada yang podcast benar-benar podcast, bukan video podcast ya. Karena podcast itu suara. Kalau yang ramai sekarang itu video podcast, itu bisa juga masuk di dakwah bil lisan. Dan juga dakwah bil hal ini mungkin lebih ke video-video yang mengajarkan tentang kebaikan, metode-metode tertentu. Dan untuk ditadwin tadi dengan cara kita bisa menulis di buku atau sekarang bisa pakai ya tadi diupload di yang punya web mungkin atau yang nulis di manapun atau pakai ini di Facebook juga bisa ya, atau di Twitter atau di Instagram juga bisa. Justru malah kita gambarkan tambah bagus gitu ya, misalkan asal jangan kopas quote-nya orang aja, quote-nya orang tempel foto kita itu bahaya nanti ya. Terus kemudian tadi dengan bil hikmah wal mau'izatil juga lewat dengan cara kita keseharian kita dengan tadi saya bilang ada kesolehan virtual sekarang ya. Jadi bagaimana kita mewujudkan akun sosial media itu yang baik, tapi jangan sampai cuma kesolehan virtual itu cuma menjadi topeng saja, jangan sampai bio-nya ayat Quran, bio-nya hadis, tapi kelakuannya justru postingannya tidak mencerminkan itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada yang benar karena Allah Subhanahu wa taala, karena ada yang salah dengan para kebenaran saya. Mungkin bisa ditambahkan di sesi berikutnya, di sesi BN-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Rifkil atas materi yang telah diberikan, materi yang sangat bagus sekali. Di sini kita akan membuka sesi pertanyaan untuk rekan dan rekan Anita. Mungkin ada yang mau ditanyakan langsung kepada beliau, yaitu narasumber kita pada sore hari ini. Untuk rekan Anita semuanya, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk, Gus. Yang pertama, ketika kita menemukan tulisan pada media sosial, nah, akankah perlu mencari sanad dari apa yang telah disampaikan pada tulisan tersebut? Terima kasih. Bagaimana, Gus? Ya, jadi memang salah satu cara untuk membersihkan, mohon maaf ini kalau saya boleh sebut ya, generasi sekarang itu generasi copy paste. Ya. Jadi kita perlu berterima kasih sekali terhadap kontrol C dan V. Ya. Generasi kita itu generasi semua yang
mengandalkan kontrol C dan V atau generasi copy paste. Jadi dalam rangka membersihkan sosial media dari konten-konten plagiasi, mohon maaf kalau boleh saya sebut plagiasi ya, tentunya kita menghormati karya itu dengan cara menyebutkan sumbernya. Jadi kalau menurut saya jangan malu untuk mengutip sumber, jangan, mohon maaf seperti ini misalkan. Ketika orang menemukan quote seperti ini, itu aja kok repot. Tanpa kita sebut Gus Dur, orang pasti sudah tahu itu Gus Dur. Ya. Tapi lebih bagus ketika ditulis. Itu. Misalkan tadi saya mengutip dawuh pun Yai Quraish Shihab. Ya, saya sampaikan itu dawuhnya beliau. Jangan diklaim itu punya saya. Ini akan menjadi bahaya. Karena sebuah kejahatan dalam dunia akademisi adalah ketika mengakui sebuah gagasan atau sebuah pemikiran atau sebuah ide atau mungkin sebuah quote saja kalau bahas sekarang mungkin kalau mungkin sekarang yaitu kejahatan sosial media ya, kita mengkopas konten orang itu juga kemarin jadi masalah. Ada sedikit contoh misalkan, mohon maaf saya cerita, beberapa waktu yang lalu sempat viral syair Kasan Mondok. Nah, itu memang 100% karya dari santri Mambaul Hikmah yang waktu itu guru SMP Pak Fanana mengirimkan kepada saya, minta ditasheh, dibenarkan, ada beberapa perubahan. Nah, akhirnya yang cuma masalahnya gini, karena saking excitednya, karena anak setahun nggak boleh pulang, efek dari pandemi, tidak ada sambangan, tidak boleh pulang, baru mereka latihan direkam gitu sama Pak Fanana, direkam, bener-bener suara asli. Jadi yang silahkan dicek kalau nggak percaya, suara yang beredar di YouTube, di platform apapun yang ibu, bapak, kulom, atau masih flat banget, masih tanpa editing, itu 100% santri. Kesalahannya adalah apa? Karena itu di-share di grup wali santri. Saking excitednya wali santri ada yang nge-share yang lain. Dan mohon maaf yang membuat itu semakin viral kemana-mana karena itu semua nyebar. Dan bahkan di pondok-pondok yang besar, nggak perlu saya sebut namanya, daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat pun meng-share. Cuma sayang sekali tidak menyertakan santri Mambaul Hikmah. Padahal menurut saya sudah cukup ketika mereka menyebut video atau apa dari, karena kesalahannya itu karena memang saya bilang waktu itu jangan sampai bocor dulu, ternyata sudah kemana-mana dan alhamdulillah ada beberapa yang saya komunikasikan mereka menyertakan ya, walaupun ada juga yang tetap sampai sekarang kekeh tidak mengakui, ya silahkanlah. Nah, singkatnya bagaimana kita mengakui karya orang, karena apa ya, walaupun tulisan sedikit misalkan kayak tadi yang dikatakan bagaimana kita menemukan sanadnya, saya rasa itu lebih manfaat karena dalam ilmu agama ada namanya sanad, keterkaitan. Jadi pemikiran apapun, misalnya tulisan apapun, kalau emang itu punya orang jangan ragu untuk menyampaikan. Bahkan mohon maaf, waktu ketika saya pernah ikut acara dengan salah satu pematerinya adalah dosen salah satu kampus negeri di Semarang, kampus Islam lah ya, nggak perlu saya sebut mereknya. Nah, Oke, kemudian dosen tersebut mengucapkan tagline yang sama yang seperti moto saya. Ya mungkin dia nggak tahu dari situ. Dia bilang bisa, bukan iso tapi bisa opo wae bisa. Cuma ya agak clear dikit. Mohon maaf Pak, itu kalau nggak salah tagline dari pondok pesantren saya bilang gitu. Karena memang moto itu saya combine antara tagline di sini dengan dawuh pun si Mbah Maimun. Mbah Maimun nanti dawuh bisa rumangsa, aja rumangsa bisa. Kemudian dua-duanya saya combine menjadi iso apa wae iso, tapi tetap kudu rumangsa bisa, ora rumangsa bisa. Jadi itu untuk membuat apa? Saya itu menjadi di satu sisi kalau kita belajar ilmu manajemen, karena saya ambil S2 manajemen di UIN Wali Songo, kita itu sekarang jangan malu untuk apa bahasanya, promosi diri kita. Cuma di satu sisi kita sebagai santri yang dari dulu diajarkan untuk filosofi padi, harus akhlakul karimah, taklim dan sebagainya, kita juga harus tetap tidak jumawa. Maka ketika yang depan adalah bahwasanya iso opo bisa, itu sebuah bahwasanya untuk menyatakan saya ini multi talent gitu loh. Nggak cuma ngaji, ternyata juga bisa yang lain, main bola, main musik dan sebagainya misalkan seperti itu. Tapi juga tadi saya bentengi dengan yang belakangnya, tapi kudu rumongso iso ora rumongso, jangan menjadi orang yang kemudian saya jumawa kemudian membuat saya
menjadi sok-sokan dan sebagainya. Jadi seperti itu, kalau saran saya tetap dicari sanadnya, sumbernya dari siapa. Misalkan yang beredar kadang ijazah, ijazah itu ada juga ijazah ammah dan ada ijazah khosoh. Ijazah khosoh itu adalah ijazah yang khusus diberikan, tapi juga ada ijazah ammah yang bisa secara global diamalkan untuk yang siapapun itu. Jadi kalau misalkan ijazah khosoh itu nanti lebih ke pribadi yang tadi kayak dakwatul fardiyah. Jadi masuknya kategorinya, kalau ijazatul ammah masuknya adalah ke kategori dakwatul ammah. Jadi silahkan untuk teman-teman yang mendapatkan ijazah ammah, ya bisa langsung kopil tuh di saat itu juga. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Gus atas jawaban yang telah diberikan terkait tentang media sosial untuk berdakwah. Jadi pada intinya kita harus jangan lupa untuk menyertakan sumbernya dari mana ketika kita mengambil atau mengcopy. Jangan sampai kita hanya copy paste saja. Itu kalau kita bicara tentang seperti itu mempengaruhi kebarokahan apa yang telah didawuhkan oleh para kiai atau tidak Gus kalau boleh tahu? Kalau tadi saran saya justru, jadi gini, ulama dulu salah satunya adalah caranya dengan berkarya. Berkaryanya dulu dengan kitab, karena dulu medianya masih kitab. Jadi memang bisanya menulis kitab kemudian di-share ke yang lainnya dengan cara menyampaikan kitab yang lain. Tapi kalau sekarang karena media sosial cukup dengan mungkin bisa men-share infonya, menulis apa dawuh dari kiai kita, videonya apa, di-share ke media sosial yang lainnya adalah dengan cara seperti itu. Jadi asalkan sumbernya jelas, justru itu secara nggak langsung kita takdim kiai kita dengan cara seperti itu. Jadi akan sangat lucu sekali sebenarnya ketika sebuah pondok pesantren misalkan punya akun sosial media, terus kemudian santrinya justru tidak follow. Itu menurut saya lucu sekali. Bagaimana kita mau khidmah ke pondok, apalagi yang alumni, ya. Jadi akan menjadi lucu sekali ketika seorang santri, seorang alumni tidak bangga dengan alma maternya, tidak bangga dengan kiainya. Makanya ya tadi dengan cara yang penting sumbernya disampaikan, sanadnya disampaikan, dan nasrul ilminya tetap tersampaikan dengan walaupun pakai media sosial seperti ini. Karena ngaji pun sekarang juga bisa online. Jadi 2 tahun ini efek hikmah dari pandemi adalah apa? Kita bisa ngaji dimanapun, kapanpun, dan memenuhi media sosial dengan perkara-perkara yang yang bermanfaat, yang belum pernah terpikir sebelumnya. Facebook menjadi tempat ngaji, Instagram menjadi tempat ngaji, YouTube menjadi tempat ngaji, yang dulu cuma bisa konvensional yang secara langsung. Ini seperti itu. Baik, terima kasih Gus. Kan ketika kita melihat sekarang itu bahwasanya ada pandangan bahwasanya di media sosial orang baru mondok 1 hari terus itu quotes-quotesnya itu Islam itu kan perlu di sini kita pahami bersama seperti itu. Terkadang memang benar karena pandangan seseorang itu belum tentu sama dengan pandangan kita kan mungkin kita niatnya untuk berbagi dan orang melihatnya adalah kita untuk sombong ataupun yang lain sebagainya. Mungkin ada pesan dan kesannya atau pesan-pesan untuk rekan dan rekan kita agar selalu semangat untuk menyampaikan dakwahnya melalui media sosial, Gus. Iya, jadi kadang fenomenanya justru seperti ini. Kalau yang dari pondok, saya yakin syaratnya jelas. Yang jadi masalah adalah yang baru saja berislam, ya, mu'alaf mungkin, atau baru saja berhijrah dalam tanda kutip. Itu justru hafalnya cuma 1 hadis, hafalnya cuma 1 ayat, tapi diulang-ulang terus. Sebenarnya seperti ini, saya tidak pernah ada masalah dengan geng hijrah, saya tidak pernah ada masalah dengan mu'alaf, tapi mbok yo, ya, mereka yang baru saja hijrah, yang baru saja mu'alaf, tetap berislam yang secara normal-normal saja, yang secara Islam itu kan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi apa? Berislamlah secara ramah, yang secara tetap tawazun, misalkan ada seorang mu'alaf, kalaupun memang dia masuk Islam itu hidayah dia. Tapi jangan sampai kemudian di forum misalkan umum justru menyinggung, menjelek-jelekan agama sebelumnya. Ini bahkan di Islam tidak diajarkan seperti ini. Atau geng hijrah tadi, misalkan, dulu saya penuh dosa, sekarang kalian semua berdosa. Itu kan menjadi bahaya. Dan jangan sampai amar ma'rufnya menjadi bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi menjadi nyamar ma'ruf nyambi mungkar. Itu menjadi bahaya. Jadi untuk teman-teman
tadi silahkan quote dari kiai kita, dari Habib itu kita sampaikan kalau memang jenengan belum bisa meng-share-nya secara, atau misalkan tetap kok bisa kita pakai foto kita, tapi captionnya tetap dicantumkan sumbernya, misalkan kayak tadi, misalkan kayak simbolnya aja itulah Gus Dur misalkan, gitu aja kok repot, kasih foto jenengan kan juga nggak masalah, yang jelas ada sumbernya seperti itu, tidak asal gitu. Nah, akan menjadi masalah karena di Indonesia belum ya. Jadi sebuah plagiat itu kalau di luar negeri dikatakan bahkan setelah gelar doktor pun bisa dicabut. Kalau di Indonesia literasi itu sangat masih kurang dan plagiasi itu masih aman. Jadi ya akhirnya masih banyak yang gampang gitu. Jadi mungkin teman-teman yang di media sosial, jadi gunakan media sosial itu untuk berdakwah dengan cara tadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yang tawazun, yang tawasud, atau yang sering kita sebut sekarang yang toleran dan yang moderat dan yang toleran. Tawazun itu tengah-tengah, atau seimbang, atau saya juga sebut moderat. Kebalik, tawasud itu tengah-tengah ya. Yang tawazun itu adalah yang tadi yang juga bisa membedakan yang lain, jadi yang bisa bagaimana berislam itu yang baik, berislam yang lemah lembut, berislam yang tetap, karena kita berada di Indonesia ya, negara kita yang mengakui 5 agama, jadi tetap harus menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, karena toleransi itu tidak cuma seagama, juga antar agama, dan juga yang antar pemerintah, yang agama dengan pemerintah. Jadi tetap tadi tawasudnya secara moderatnya, kemudian tasamuhnya secara toleran, kemudian yang kalau bisa ditambahkan mungkin islahiyahnya secara reformatif, dan atau wuriyah secara dinamis, dan yang terakhir adalah manhajiyah yang secara metodologisnya. Jadi sekali lagi itu cari sumber yang benar, karena di sosial media itu Masya Allah sekarang ini percepatan informasi itu ada namanya misinformasi, ada disinformasi, ada malinformasi, itu juga perlu kita counter dengan cara tadi kita untuk membentengi diri kita dari penyebaran hoax dengan cara kita target hoax dengan cara dari kita sendiri, sharing sebelum sharing, dan posting yang penting jangan yang penting posting dan sering-sering bertabayun dan menyebarkan apapun, berilmu dulu baru beramal, karena al ilmu qoblal amal. Jangan sampai justru beramal tanpa ilmu, ini akan menjadi bahaya sekali ya. Jadi beramal tanpa ilmu, cuma katanya ini, jarinya ini tanpa ada sanad ilmu yang jelas. Itu mungkin dari saya untuk teman-teman rekan-rekan kita dari PWNU Jawa Tengah ataupun yang menyimak secara langsung yang lainnya. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Gus Rifkil atas pemberian jawaban yang telah diberikan kepada kami terkait tentang pada sore hari ini, yaitu tentang media sosial untuk berdakwah. Pada intinya adalah ketika kita menyampaikan dakwah di media sosial, jangan lupa untuk selalu menyaring dulu sebelum men-sharing, dan juga jangan sampai asal penting posting, tapi postinglah yang penting. Mungkin itu bincang-bincang Ramadan bersama pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Gus Rifkil selaku narasumber pada sore hari ini. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, terima kasih atas materi yang telah diberikan, terima kasih untuk seluruh sharingnya untuk kami di pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, dan kepada rekan dan rekanita semuanya. Terima kasih juga kepada rekan dan rekanita yang telah melaksanakan live streaming pada sore hari ini bersama kami, dan juga di media sosial pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Nanti kita akan gabung lagi, yaitu di Bincang Ramadan yang keempat bersama narasumber yang berbeda pada tiap minggunya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Jawa Tengah yang telah memberikan ruang kepada rekan dan rekan kita semuanya untuk kita berngabuburit bersama moderator dan juga materi yang sangat spektakuler sekali.
Mungkin itu, terima kasih Gus Rifki sekali lagi. Dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau apabila ada kurang berkenaan dalam hati. Dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahumma fiqh lakum min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuang belajar bertakwa. Baik, salam belajar. Berjuang bertakwa. Ya, terima kasih Gus Rifki. Baik, terima kasih rekan dan rekan kita semuanya yang telah melaksanakan live streaming, yang telah gabung bersama kami di live streaming Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Jangan lupa diingat ya pesan dari Gus Rifil tadi, ketika kita men-sharing sesuatu, ketika kita menggunakan media sosial dalam berdakwah, jangan lupa untuk menyaring dulu sebelum kita men-sharing. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam men-share sesuatu. Jangan lupa untuk menyantumkan sumbernya dari mana, karena sanad itu perlu dan mempengaruhi keberkahan dari apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh audiens, kepada seluruh penyimak Bincang Ramadan ketiga, sesi ketiga Pimpinan Wilayah Jawa Tengah. Sampai bertemu lagi dengan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Jawa Tengah di Bincang Ramadan yang keempat. Nanti kita akan bedah tema yang keempat, yaitu berbeda dengan tema hari ini. Untuk hari ini kita temanya adalah media sosial untuk berdakwah. Untuk tema yang keempat, apa ya? Pasti penasaran ya? Tetap ikuti live streaming dari Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, jangan sampai ketinggalan. Mungkin dari saya, sekian. Sekali lagi saya ucapkan salam. Allahumma fiqh lakum min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.